Dan kita memilih jalur alternatif dari Tangerang menuju ke Merak ini dengan mengambil rute Sepatan, Mauk, Tanara, terus mana itu Sawah Luhur, kemudian Banten Lama, terus mana lagi itu ya, Cilegon, dan akhirnya sampai ke Pelabuhan Merak nanti. Jalur ini kita ambil karena memang menghindari macet-macetan di Balaraja sampai ke Serang sana yang jalur utama ya. Banyak truk-truk gede juga. Ini yang aku pilih jalur kayak gini nih. Nah ini teman-teman bisa lihat semua sepi ya dia. Memang jalan agak kecil tapi halus, hampir jarang lubang lah. Ada 1-2 aja, temannya aja yang banyak. Dan kanan kirinya itu sawah-sawah masih hijau, masih banyak persawahan ya. Ya memang ini masuk kadang di pasar keramaian kayak gini. Tapi nggak lama lagi nanti habis itu masuk tuh ke sawah-sawah lagi yang hijau-hijau gitu. Jadi ini daerah setelah Mauk ya. Dimeriahkan juga sama orang hajatan dengan petasan-petasan. Nah ini udah mulai sawah-sawah. Ini kira-kira jam 7 ya, sekitar jam 7. Dan itu hari Sabtu. Ya Sabtu kita berangkat. Sabtu jam 7 kayak gini kondisinya. Ini udah mulai sawah-sawah. Asik jalannya. Ini alternatif yang kita pilih. Jalannya yang cakep. Dan nanti kita lewat itu apa namanya, warung-warung yang pecak, terkenal pecak bandeng itu yang di Sawah Luhur. Nanti di depan masih. Ini kita baru nyampe mana yang setelah Mauk ya, ini tahu sih apa Tanara apa mana situ. Ini belum yang bentangan sawah, ini mulai sawah hijau yang di kiri jalan itu. Masih banyak lagi persawahan di depan sana. Jalan memang ini hitungannya agak melingkar, tapi melingkarnya juga nggak jauh ya. Maksudnya ya kira-kira kalau kilometernya hampir sama. Kalau di Google itu hanya selisih kira-kira 13 menit lebih. 13 menit lebih cepat malah kita kalau daripada lewat yang jalur utama, yang jalan raya yang gede itu dari Tangerang sampai ke Merak via Balaraja, Serang, terus mana lagi Cilegon yang jalan-jalan penuh, yang jalan penuh dengan truk-truk besar. Terus kalau pagi kayaknya juga mungkin masih ada pabrik yang buka di hari Sabtu. Jadi pekerja-pekerja di pabrik itu pagi rame juga. Nah ini kayak gini nih hijaunya, sawahnya keren ya. Daripada kita lewat yang sumpuk-sumpuk sama truk ya, kita cari yang kayak gini nih guys. Jadi kita berangkat ini udah mulai masuk kota Cilegon. Ikonnya Cilegon itu yang di bundaran ini saya hampir salah jalan, tapi Om Pius tuh yang ambil alih di depan tadi. Ini udah mau menuju ke Merak. Dari Cilegon udah dekat-dekat pelabuhan dan sampailah kita di mau nyampe. Kita di Indomaret dulu ya. Beli aja dulu.
Di sini ya, ya oke. Ntar lagi masuk ke pelabuhan. Kita ngisi frisi dulu. Oh ini oh ya, ini teman satu perjalanan saya untuk keliling ke Sumatera ini dengan Om Pio yang ada di depan itu. Dia pakai motor NMAX dengan tripod yang full, banyak muatan dia emang. Nah kebetulan saya akhirnya banyak nitip dia yang bawa laptop, dia bawa peralatan tools lebih banyak dia, karena nih box saya juga udah berat ya. Dan kita udah mulai memasuki kapal ke Merak ini. Tadi nggak nunggu lama, setelah kita ngisi beli tiket online di Freezy, kita langsung masuk ke pelabuhan dan di scan tuker di depan tadi. Sorry nggak sempat keambil videonya. Oh keambil, cuman ini terlalu nunduk tadi kameraku tuh, jadi nggak bisa dipakai. Dan ini yang lucunya, ini saya kasih tahu ke Om Pio. Om Pio masuk dulu, motor ditinggal, Om Pio masuk, nanti ambil gambar aku. Tapi dia miss, dia jalan duluan juga, dan saya bengong nih lah. Ya, akhirnya udah, maksudku dia ngambil gambar gantian dari sana, dia ngambil aku gitu, baru aku masuk. Nah nanti dia ngambil motor, aku ngambil gambar dia gitu. Tapi karena komunikasi kita ini error, nggak bisa berjalan. Jadi kadang kita di dalam helm itu ngomong di helm ya yang kayak gitu nggak dengar ya, jadi miss, ngelonong aja udah. Jadi banyak juga kelucuan selama kita Oke, masuk ke kapal kita. Loading dulu, siap-siap nanti naik ke atas. Sip. Oke, ketemu lagi dengan Bams Hari di Two Wheel Adventure Season 2 Sumatera. Dan perjalanan kali ini saya akan menuju ke Tugu 0 km di Sabang dan mengambil rute melewati jalur barat Sumatera dari Bandar Lampung menuju ke Bengkulu, menuju ke Padang, Sibolga, kemudian Banda Aceh, dan menuju ke titik 0 km Sabang. Kemudian pulangnya akan menyusuri pinggiran sisi timur Sumatera yang akan mengambil jalur dari Banda Aceh, Lok Sumawe, Medan, dan nggak lupa juga akan menuju ke Danau Toba. Mudah-mudahan bisa mampir ke sana juga. Kemudian melewati Jambi, Pekanbaru, kemudian ke Bandar Lampung lagi. Nah, ikuti keseruan dari perjalanan Two Wheel Adventure Season 2 ini di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Gaspol. Nah ini teman-teman, kita ada di VIP room dan ada tiket tambahan 15.000 yang mau berdingin-dingin di ruangan AC daripada kita panas-panas di bawah. Cuman saya pernah juga yang perjalanan waktu itu malam nggak bayar. Saya nggak tahu, mungkin petugasnya nggak ada atau memang beda-beda ya. Tapi yang ini 15.000 dapat tiket resmi juga. Untung-untungan berarti.
Rotinya Rintang, Maknyus. Jangan lupa loh. Dan setelah turun dari kapal, kita langsung menyusuri aspal bagian timur Sumatera ini, itu dari Bakauni menuju ke Bandar Lampung. Makan dulu kita guys. Makan siang yang sudah kesorean. Akhirnya di Bakauni selepas turun dari kapal tadi, kita cari makan yang terdekat karena di kapal tadi nggak ada pilihan makanan yang mengenyangkan perut. Ya standar lah, mie-mian gitu yang ada di kapal. Kita nunggu turun dari kapal dan kira-kira ini udah hampir jam 3 ya, karena di kapal tadi agak lama juga, kapalnya agak lambat. Nggak tahu nih supir kapalnya yang lagi males nginjek pedal gas kali. Jadi sampai ke Bakauni ini sekitar hampir jam 3 ya. Jadi kita makan siang kesorean. Dan setelah perut terisi, kita langsung tancap gas menuju ke Bandar Lampung. Saya sudah bukan booking sih, sudah ngetek satu penginapan yang ada di Bandar Lampung. Sebenarnya ada teman-teman yang mempersilahkan kita untuk mampir di Bandar Lampung, tapi karena saya pikir nanti pulangnya aja mampir ke teman-teman motor yang ada di Bandar Lampung, dan saya sudah ngetek satu penginapan yang ada di sana. Cukup bagus dan harganya murah, tapi kita lihat saja nanti. Dan perjalanan ini sepi ya, kayak seperti ini jam 3 sore. Jalannya relatif mulus, ada 1-2 lubang aja tapi nggak signifikan memang. Karena memang dari Bakauni menuju Bandar Lampung ini kayaknya relatif sepi karena sudah ada tol ya. Banyak mobil-mobil yang melintas di sana. Tapi ini udah mulai gerimis nih. Ada tanda-tanda percikan air di kamera itu mulai rada-rada ada gerimis, karena tuh depan kelihatan putih, itu mendung putih. Karena kalau nggak mendung nih, GoPro ini akan kelihatan biru cerah, bagus banget. Nah kalau gambarnya kayak gini nih, dipastikan mendung tebel dan mendung putih yang cenderung nih hujan. Nah benar, nanti kita ini udah mulai gerimisnya, udah agak-agak lumayan banyak. Dan Om Pio ada di belakang saya yang pakai NMAX tadi. Saya di sepanjang Bakauni Bandar Lampung ini sering ada di depan, dan kita nggak terlalu kenceng juga karena ini ya maksimal 80 km per jam kita jalan. Sorry, ini sepulang dari touring memang rada flu. Ya terasa capeknya setelah sampai di rumah teman-teman. Waktu di sana mah dari hari ke hari semangat terus, gas terus, gak pernah terasa ada capeknya. Dan penyakit kayaknya itu takut sama peturing ya, peturing yang sedang melakukan touring. Tapi begitu sampai rumah langsung rontok staminanya.
Dan ya hanya kayak gini jalannya, 1-2 kali ketemu sama mobil-mobil dan truk-truk yang besar. Selebihnya kita banyak jalan kosong sampai ke Bandar Lampung. Dan ini juga pengalaman dulu waktu saya ke Lampung motoran dengan teman-teman juga. Waktu masuk sini pagi ya, waktu itu sekitar jam 6, setengah 6 atau setengah 6 ya. Saya kira karena setengah 6 Bakauheni Bandar Lampung ini sepi, tapi ternyata hari ini waktu saya lewat nih sama jam 3 juga kayak gini kondisinya dan jalan mulus. Buat yang motornya bisa buat kencang-kencangan ya asik juga sebenarnya ini. Cuman karena kita nih bawa beban banyak dan mengingat perjalanannya masih jauh, kita tidak menggeber mesin motor berlebihan karena atut nanti terjadi apa-apa karena masih jauh perjalanan. Oke. Perjalanan kali ini kita rencanakan memang keliling Sumatera. Jadi kita berangkat dari Tangerang. Om Pio ini dari Bogor, dan kita tadi pagi ketemu di Alam Sutera. Ketemuan di Alam Sutera, kita memang udah janjian di situ. Dan ini sebenarnya perjalanan ini agak dadakan juga karena kita rencanakan, saya sih sudah rencanakan jauh-jauh bahkan dari tahun lalu ya, dari Duel Adventure season 1 yang ke timur, yang ke arah Flores, tapi saya hanya sampai di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, karena waktu itu di Flores terjadi gempa dan saya putuskan untuk balik. Pukul 18 waktu Lampung sampai juga saya di hotel daerah Bandar Lampung sini. Dan perjalanan rada melelahkan karena banyak hujan yang lebat juga. Di samping itu kapalnya tadi juga agak hitungannya udah terlambat ya, karena perjalanan udah lebih dari 3 jam saya kira. Jadi dari Tangerang sampai ke hotel ini totalnya 12 jam. Ya lumayan menguras tenaga juga. Padahal kita berhenti saya kira nggak banyak ya, makan 2 kali. Ya gitu, ini memang kondisi jalan dan cuaca yang harus kita hadapi. Oke, tetap semangat. Tonton terus di Bams Hari YouTube channel.